Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Di Putri dari kelas 12 IPS 1 ingin mempresentasikan materi tentang Organisasi Kerjasama Islam atau disebut juga dengan OKI. Nah, apa itu OKI? OKI merupakan sebuah organisasi internasional yang didirikan di Rabat, Maroko pada 12 Rajab 1389 Hijriah atau pada tanggal 25 September 1969 yang beranggotakan 57 negara Islam. Nah, organisasi ini sebelumnya bernama Organisasi Konferensi Islam. Lalu pada tanggal 28 Juni 2011 berganti nama menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Nah, latar belakangnya, pembentukan OKI awalnya dilatar belakangi keprihatinan negara-negara Islam atas berbagai masalah yang dihadapi umat Islam. Pertama, terjadinya pembakaran Masjid Al-Aqsa oleh Israel pada tanggal 21 Agustus 1969. Kedua, Israel menduduki negara-negara Jazirah Arab yang menyebabkan Perang Arab-Israel pada tahun 1967. Ketiga, Israel menduduki Yerusalem. Lalu, karena peristiwa ini, 24 negara Islam pun mengadakan konferensi di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969 dan menyepakati deklarasi Rabat yang berbunyi, pemerintahan muslim akan berupaya mempromosikan di antara mereka kerjasama yang erat, tolong-menolong dalam hal ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, keyakinan, dan berdasarkan ajaran Islam yang abadi. Lalu ada tujuan dari OKI, yaitu pertama ada meningkatkan solidaritas Islam di antara negara anggota, mengkoordinasikan kerjasama antara negara anggota, mendukung perdamaian dan keamanan internasional, melindungi tempat-tempat suci Islam, membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Lalu ada prinsip OKI. Pertama, persamaan mutlak antara negara-negara anggota. Kedua, menghormati hak menentukan nasib sendiri dan tidak ikut campur tangan atas urusan dalam negara lain. Lalu ada menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara. Keempat, menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dengan cara damai seperti bimbingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi. Yang terakhir, abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional, atau kemerdekaan politik suatu negara. Lalu struktur dari organisasi OKI. Pertama ada konferensi para raja atau kepala pemerintah atau kepala negara. Kedua, konferensi para menteri luar negeri. Yang ketiga, sekretariat jenderal. Keempat, Mahkamah Islam Internasional. Dan terakhir, organ-organ khusus. Lalu ada eksistensi OKI. OKI mempunyai program kerja bernama program aksi. Nah, dalam periode 10 tahun tersebut, OKI diharap mampu menangani berbagai isu seperti pertama, upaya membangun nilai-nilai moderasi, toleransi, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme, menantang Islamofobia, meningkatkan solidaritas dan kerjasama antar negara anggota, pencegahan konflik, dan terakhir, penanganan masalah Filipina, hak-hak kelompok minoritas, dan masalah-masalah yang dialami negara-negara Afrika. Lalu, ada peran Indonesia. Yang pertama, memfasilitasi upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina, GRP, dengan Moro National Liberation Front, MLLPV, dengan mengacu kepada Final Peace Agreement atau Perjanjian Damai 1996, memberantas ekstremisme, kekerasan, dan terorisme. Indonesia telah memberikan dukungan bagi berdirinya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Yang ketiga, berkenaan dengan isu Islamofobia, pemerintah Indonesia menekankan mengenai perlunya mengajak pihak Barat dalam proses penciptaan proses dialog lintas agama dan kebudayaan yang konstruktif.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.